Selamat tahun baru untuk semua jemaat. Bagaimana kabar semuanya, baik? Ya, puji Tuhan. Baik untuk semua yang di rumah juga, dimanapun ya. Kita memasuki tahun 2024 ya. Tidak berasa kita di abad 21 ini. Masih terngiang-ngiang dan merasa itu waktu kami tahun 99 memasuki tahun 2000 ya. Ganti abad. Silakan duduk dulu kalau gitu ya. Wah, oke, nggak apa-apa. Saya kadang kepingin ajak Anda berdiri bersama saya 3 hari. Saya barusan berdiri 3 hari, tanggal 27, 28, 29 ya. Ya, dan saya menyadari makin hari fisik makin lemah ya. Fisik makin lemah dan sesudahnya 1 minggu saya merasa capek sekali. Betul-betul capek sekali ya. Nah, ini manusia memang makin lemah, makin reot ya. Tapi kita harus menyemangatkan diri kita. Amin. Ya. Baik, jemaat sekalian. Nah, ini minggu pertama tahun 2024. Saya ingin mengajak membaca Mazmur 139. Mazmur 139, satu pasal. Saya membacanya dengan cepat ya. Dan jemaat silakan memperhatikannya dengan baik ya. Kita akan membacanya. Mazmur 139, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong,
dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sudah membaca tulisan Raja Daud hamba-Mu untuk dinyanyikan, Tuhan. Dan ini sangat-sangat cocok untuk kami renungkan di awal tahun. Betapa besar Tuhan, betapa hebat, betapa agung Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang memiliki kami, menciptakan alam semesta dan kami semua. Tuhan, biarlah di awal tahun ini kami datang kepadamu, kami menghadap-Mu Tuhan, mengakui Engkau, memandang kepadamu, memuji-Mu, memuliakan Engkau di dalam hidup kami, dan memohon perlindungan-Mu dan tuntunan tangan-Mu untuk masa-masa yang akan datang. Pimpinlah kami Tuhan, berkatilah jalan-jalan hidup anak-Mu. Kami sungguh sangat membutuhkan tuntunan tangan-Mu. Terlebih Tuhan, dunia makin hari makin jauh dari-Mu, makin banyak orang yang membenci Engkau. Mereka tertipu oleh iblis. Mereka tidak mencintai kebenaran. Tuhan, kami di ruangan ini berkumpul anak-anak-Mu. Dan ada yang tidak dapat berkumpul dan melalui teknologi lewat di rumah. Tuhan, biarlah kami mengasihi Engkau, mencintai firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa, mohon hikmat juga dari-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh ini mazmur yang ditulis oleh Daud ya, untuk pemimpin biduan. Jadi untuk penyanyi-penyanyi di bait Allah, untuk supaya dinyanyikan. Sungguh indah sekali jemaat sekalian ya. Kita lihat ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-6, Daud memuji Tuhan yang maha tahu. Dia mengenal Tuhan sedemikian rupa. Tuhan yang melampaui waktu. Tuhan yang tahu segala yang masa lalu. Dan Tuhan yang tahu masa yang akan datang. Kita meninggalkan masa 2023 dan lalu-lalunya. Dan sekarang kita memasuki tahun 2024 ke depan. Yang kita tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Nah ini yang penting. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudara, dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Di sini Daud mengenal Tuhan yang maha hadir. Dia mengagungkan Tuhan yang maha hadir. Kemana aku dapat pergi di dalam menjauhi Engkau? Di manakah aku bisa sembunyi daripadamu? Aku pergi naik ke atas langit, Engkau ada di sana. Aku taruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun ada di sana. Tidak bisa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, kemana engkau bisa pergi? Maka itu tidak ada pilihan. Mari datang sujud kepadanya. Mari datang menyembahnya. Mari datang mengagungkannya. Mari datang sungguh memohon pertolongannya dan tuntunannya ketika kita mau memasuki waktu masa depan yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu apapun yang akan terjadi pada dunia sekeliling kita dan pada diri kita. Apakah tahun depan adalah tahun akhir hidup kita? Kita tidak tahu. Dan apakah tahun depan kita akan berhasil dan lain sebagainya? Ya kita mohonkan kepada Tuhan. Dan jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian jemaat dari ayat yang ke-13 ya. Dan ayat sampai dengan ayat yang ke-20. Di situ Daud menggambarkan Tuhan yang maha kuasa. Bodohlah orang-orang yang membenci Tuhan katanya. Orang-orang yang marah kepada Tuhan. Orang-orang yang mendiskreditkan bahkan tidak mau percaya kepada Tuhan.
Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya seringkali merenung, kasihan sekali banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Kasihan sekali di masa yang lampau, Injil belum sampai kepada mereka. Dan saya tidak tahu. Dan saya mengenal banyak leluhur saya. Mereka orang-orang baik. Ya. Dan seringkali dalam keputusasaan mereka, dalam kebingungan mereka, mereka hanya berkata, kita berharap kepada Tian, katanya. Mereka hanya tahu itu. Tian, katanya ya. Langit, ya. Ya, Raja Langit. Ya, begitulah. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasihan sekali. Namun hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan kita dengan lebih jelas, lebih tepat. Karena di tangan kita ada firman-Nya yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Sehingga kita tidak meraba-raba, kita tidak mengandai-andai, ya, kita tidak mencari-cari. Dan di tangan kita ada firman-Nya. Sehingga kita bisa mengenalnya dengan lebih baik, dengan lebih tepat. Dan kita bisa menyembahnya dengan hati kita. Dan kita bisa mengasihinya sedemikian rupa. Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita semua. Dan yang menciptakan segala sesuatu. Sungguh luar biasa. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu poin pertama. Saya ingin ajak jemaat sekalian perhatikan hari ini. Yaitu kita telah memiliki, kita telah percaya kepada Tuhan yang hebat. Tuhan bukan sembarangan Tuhan. Bukan Tuhan yang dibikin oleh tangan kita. Bukan Tuhan yang dimana banjir kita mesti gotong dia untuk selamatkan dia. Bukan itu, saudara. Ya. Bukan Tuhan yang kita perlu tempatkan dia di posisi mana. Kita perlu bikinkan dia rumah dan lain sebagainya. Bahkan ketika Daud mau bikin rumah untuk Tuhan, ya, pencipta langit dan bumi, Tuhan mentertawain Daud. Ya, rumah apa yang kau mau buat untuk aku? Kalau langit adalah alas kepalaku dan bumi alas kakiku, mau berapa besar? Benar juga Daud pikir. Iya, nggak mungkin. Ya, itu mustahil. Ya. Tetapi ya kemudian melalui Nabi Nathan, ya Tuhan bilang kasih tahu Daud, oke, dia bikin rumah. Bukan aku tinggal di situ. Itu rumah atas namaku. Ya. Itu rumah milik Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Hatinya baik. Ya. Daud hatinya baik. Puji Tuhan. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan yang maha besar. Yang demikian ini. Ya. Siapapun yang menjauh darinya. Apalagi membencinya. Apalagi melawannya. Jelas itu adalah orang bodoh. Itu adalah manusia bodoh, saudara. Ya. Tapi orang-orang berhikmat datang kepada Tuhan. Orang-orang yang berhikmat berusaha mendekat kepadanya. Bahkan memohon pertolongannya, tuntunannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Itulah hikmat, itulah kebijaksanaan. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua yang saya ingin ajak saudara lihat hari ini adalah apa? Bahwa Tuhan senantiasa ingin menuntun manusia. Tuhan senantiasa ingin memberkati hidup manusia. Tuhan mengasihi ciptaannya. Tuhan ingin menolong manusia. Tuhan bahkan ingin supaya ada satu persekutuan yang indah dengan manusia. Tetapi manusia kadang tidak begitu menyadari. Manusia tertipu oleh iblis. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Sungguh, ya. Di dalam perjalanan sejarah, perjalanan waktu, kita diperlihatkan ada banyak orang yang tak berhikmat, yang jauh dari Tuhan. Bahkan ada banyak orang yang sungguh ya sengaja memusuhi Tuhan dengan segala macam caranya. Tetapi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan, di mana ya oleh kasih karunia-Nya Dia menyatakan dirinya kepada kita dan kita bisa mengenalnya. Dan jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tuntunan Tuhan itu perlu di dalam hidup kita. Berdekat kepada Tuhan, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih indah dalam hidup manusia ciptaan Tuhan selain berdekat kepada Tuhan, berdekat kepada Sang Pencipta. Bukan Sang Pencipta yang pemarah, bukan Sang Pencipta yang emosional, bukan Sang Pencipta yang galak, yang jahat, bukan.
Dia pencipta yang penuh pengasih, bayangkan. Dia pencipta yang mengasihi kita, yang mau menuntun kita. Dan kalau manusia menjauhkan diri darinya dan sengaja membelakanginya, tertipu oleh iblis dan lebih percaya kepada iblis, betapa celakanya keadaan itu. Oh, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita bisa melihat, dan kita sendiri tahu karena kita sudah di dalam Tuhan, betapa gereja dengan segala macam daya upaya sejak pertama kali Injil diberitakan, berusaha keras untuk menjangkau manusia, untuk memberitakan Injil dengan segala daya upaya, dengan pembiayaan yang begitu besar, dengan persembahan, dengan tenaga, segala macam usaha. Misioneri melakukan pemberitaan Injil ke berbagai negara dengan pengorbanan yang tidak sedikit, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi manusia menjauh dari Tuhan. Manusia memilih percaya kepada patung, yang kalau banjir besar perlu dia sendiri yang menyelamatkan patungnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh menyedihkan, amat menyedihkan. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat kasihan sekali. Terlebih jikalau apa? Orang yang sudah kenal Tuhan Yesus, kalau kita sudah di dalam Tuhan, terlebih kita sudah mendengar Injil, saudara. Mendengar Injil bertahun-tahun, saudara. Sekarang memasuki tahun 2024. Injil yang sudah Anda dengar begitu banyak itu, belum cukupkah itu mengetuk hatimu? Belum cukupkah itu meyakinkanmu bahwa engkau perlu datang kepada Tuhan, bahwa engkau perlu sujud, engkau perlu menerimanya sebagai Tuhan, dan percaya sepenuh-penuh hati kepadanya? Tidak cukupkah itu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terutama sangat sedih sekali jikalau kita melihat kalau orang Kristen lemah iman. Jikalau kita melihat orang Kristen menjauh dari Tuhan, seolah-olah dia tidak yakin Tuhan yang dia percaya, yang sudah dia imani itu sungguh adalah Tuhan yang benar, sungguh adalah Tuhan yang berjanji meliharanya, sungguh adalah Tuhan yang ingin menolongnya, ingin memberkati hidupnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, manusia kadang-kadang sangat bodoh, saudara. Manusia tertipu oleh iblis. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah Anda apa perbedaan pertolongan iblis dari pertolongan Tuhan? Tahukah apa perbedaannya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, iblis itu penuh dengan tipu daya, tipu muslihat. Sedangkan Tuhan adalah Tuhan yang menolong. Tuhan yang ingin memimpin. Tuhan yang ingin supaya ada kebaikan yang berkesinambungan, yang terus menerus, bukan sesuatu yang bersifat sesaat. Bukan, saudara. Oh, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang kadang-kadang, bahkan orang Kristen, dalam keputusasaan, dalam kesusahan hidup, mereka lupa kepada Tuhan dan tertipu oleh tipu musilat iblis yang bersifat sangat sementara, yang sesaat saja. Saudara, apa beda pertolongan Tuhan dengan tipu musilat iblis? Tipu musilat iblis itu seperti kasih permen, manis seketika, cepat, instan, segera, cepat. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tahukah Anda, pertolongan Tuhan itu adalah sifatnya turun-temurun. Janji Tuhan itu berkepanjangan, saudara. Berkepanjangan. Terus menerus. Sedangkan tipu muslihat iblis itu adalah apa? Karena sifatnya menipu adalah apa? Ya, dia seperti permen yang manis seketika, tetapi akhirnya pahit di dalamnya. Ada yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu perlu berhati-hati. Orang Kristen perlu menjaga hidup kita. Kita perlu menjaga. Oke, Tuhan, memang Tuhan mau hidup manusia, kadang-kadang, setelah manusia jatuh dalam dosa, kita akan menghadapi kesulitan, sudah pasti. Kesulitan itu bukan rancangan Tuhan, tapi banyak kali Tuhan menjadikan kesulitan untuk mendidik anak-anaknya, untuk menyadarkan kepada kita bahwa kita perlu bersandar kepadanya, dan juga untuk menyadarkan kepada kita bahwa
bahwa dunia ini adalah dunia yang jahat, yang penuh dengan tipu muslihat. Kalau engkau tidak hati-hati, engkau akan tertipu oleh banyak orang di sekeliling kita yang jahat itu. Dan Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita tertipu juga. Ya, karena kadang-kadang kita pikir bahwa dunia ini sudah oke, everything fine-fine saja. Tetapi ketika kita tertipu, kita tahu, oh benar, ya toh. Benar, dunia ini penuh dengan kejahatan. Oke, ya. Dunia ini penuh dengan kesusahan. Betul, ya toh. Nah, maka itu jangan mau hidup selamanya di dunia ini. Baik kita pulang ke tempat Bapa. Amin. Ya toh. Nah, jemaat sekalian, itu sebenarnya ya toh. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah dalam perjalanan waktu Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita. Ada kesuksesan, ada kegagalan dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan dalam perjalanan hidup ini, kita membuat banyak keputusan. Pada minggu yang lalu, ya, minggu terakhir, saya sudah sampaikan tema yang di atas itu, yaitu melupakan apa yang di belakang. Oke, ya. Kita melakukan kesalahan, kita membuat keputusan yang salah, dan lain sebagainya. Manusia bisa lakukan itu. Dan Tuhan tahu. Dan Tuhan memang sedih kalau kita melakukan kesalahan. Kita jatuh ke dalam dosa. Kita melakukan hal-hal yang tidak patut. Mempermalukan namanya dan lain sebagainya. Namun jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, seperti yang minggu lalu saya sampaikan, yaitu apa? Seperti kata Rasul Paulus, kita melupakan apa yang di belakang. Oke, melupakan dan menjadikannya pelajaran untuk ke depan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, katanya keledai yang bodoh itu selalu jatuh pada lubang yang sama. Ya, saudara, ya kita tidak boleh. Ya, kita bukan keledai bodoh. Ya, jangan jatuh terus pada lubang yang sama, saudara. Ya, jangan. Dan semua kegagalan, semua kesalahan di masa yang lalu, kita harus jadikan itu pelajaran. Sungguh pelajaran. Dan kita mohon kepada Tuhan, tuntun kita. Hari ini, saya cuma mau melanjutkan yang di bawah itu. Memandang ke depan. Ya, melupakan apa yang di belakang. Dan sekarang kita perlu memandang ke depan, saudara. Memandang ke depan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memandang ke depan tadi adalah apa? Yang pertama adalah bahwa kita harus memandang kepada Tuhan yang maha besar. Tuhan yang maha besar, yang maha tahu, yang maha kuasa itu. Dan dia mengasihi kita. Itu yang kita harus sangat tahu itu. Dan dia mengasihi kita. Penting sekali, saudara. Dan yang kedua tadi adalah bahwa apa? Kita tidak boleh untuk hal-hal yang sepele, untuk hal-hal yang kecil, ya, kita sampai meninggalkan Tuhan. Kita sampai lemah iman dan menyalahkan Tuhan. Dan kemudian kita menjauhkan diri dari Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang begitu baik, yang senantiasa ingin menuntun hidup kita. Dia tidak merencanakan sesuatu yang buruk, yang jahat, ya, kepada kita. Tidak. Ya. Dia senantiasa mau menuntun kita ke tempat yang baik. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang kita tidak sabar, kadang-kadang kita terpukau oleh hal-hal yang manis sementara, dan kita lupa kepada janji yang lebih indah, yang panjang, yang lebih lama, yang perlu kita tekuni melalui waktu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oh sungguh sangat disayangkan. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin katakan kepada Anda, semua yang di sini maupun yang di rumah, yang nonton, apapun yang terjadi untuk masa depan hidup kita yang di depan itu, tidak boleh tinggalkan Tuhan. Dan tidak boleh kecewa kepada Tuhan. Sebenarnya apapun yang terjadi, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus datang dan kita harus memohon kepadanya. Tuhan, bantu saya untuk melihat hal-hal yang di belakang saya yang telah mengecewakan Engkau dan telah juga membebani hidup saya, supaya saya ke depan menjadi lebih baik. Oh, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan
Yang terindah sebenarnya adalah ke depan. Kita berdekat kepada Tuhan. Kita berdekat kepada Tuhan. Dan kita perlu tahu bahwa berkat Tuhan itu berkepanjangan. Jauh ke depan. Ya, terus menerus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi tipu muslihat iblis itu manis sebentar. Ya, manis sebentar. Dan kemudian selanjutnya akan pahit, saudara. Akan sulit. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu belakangan ini ada sesuatu muncul di depan saya yang indah sekali, ya. Yaitu mengenai satu orang. Sebenarnya ada satu orang itu bernama Stephen Lawson, ya. Dia menulis satu buku yang sangat indah, yaitu membandingkan hidup dua orang, yaitu yang satu namanya Jonathan Edwards, ya, yang satu namanya Max Jukes, ya. Max Jukes, ya. Jadi dua orang ini. Dua orang ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Anda bisa search di internet, ya, tapi jangan sekarang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, katanya, ya, ini Jonathan Edwards ini, ya, mereka hidup 200 tahun lebih yang lalu, sama-sama di kota New York. Ya. Jonathan Edwards sudah terkenal, dia pengkhotbah yang baik, ya, dia seorang pelayan Tuhan yang lumayan terkenal, ya, Jonathan Edwards, ya. Pengkhotbah yang baik, ya. Sedangkan Max Jukes ini adalah seorang yang ateis, ya, toh. Seorang ateis, seorang pemabuk, ya, marah-marah kepada Tuhan terus katanya, ya. Bahkan anaknya mau pergi ke gereja, mau pergi cari Tuhan, dilarangnya. Nah, setelah 200 tahun lebih, ya, toh, 5 generasi katanya, 5 generation, 5 generasi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, 5 generasi berlalu katanya, Max Jukes menghasilkannya. Max Jukes ini menghasilkan 1026 keturunan. Ya, 1026 keturunan, sedangkan Jonathan Edwards menghasilkan 929 keturunan. Nah, 929 keturunan. Nah, perbedaannya jauh katanya. Ini orang yang percaya Tuhan dengan orang yang tidak percaya Tuhan, perbedaannya jauh sekali. Ini Max Jukes punya, ya, menghasilkan keturunannya itu semuanya itu tercatat katanya, tercatat. 300 orang pernah dipenjara rata-rata 13 tahun. Keturunannya. Waduh. 400-an orang, ya, itu hidup berpesta pora mabok-mabokan. Keturunannya. 100-an orang pecandu alkohol. 300-an orang hidup sangat miskin, level gelandangan. 55 orang jadi korban kenajisan, 130-an orang pelaku tindak kriminal, 60 orang sebagai pencuri dan perampok, 190-an orang sebagai pelacur, 7 orang sebagai pembunuh, dan dan mereka semuanya merugikan negara kurang lebih $1.200.000. Ini. Sedangkan Jonathan Edwards menurunkan 929 keturunan setelah 5 generasi. Tahu dari itu apa yang dihasilkan? 300 orang pengkhotbah, ya, misionari dan guru. 300-an orang. 120-an orang adalah profesor yang baik, ya. 14 orang sebagai rektor universitas. Dan 60 orang pengarang buku yang baik dan terkenal. 60 orang lain lagi adalah dokter. Dan 110 orang menjadi pengacara. Kemudian beberapa menjadi pengusaha yang terkenal di USA. 3 orang jadi anggota Kongres, 1 orang jadi wakil presiden, dan tidak 1 orang pun merugikan negara $1 pun. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah 5 generasi, Jonathan Edwards dengan Max Jukes, keturunannya mengerikan. Sungguh mengerikan, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di awal tahun ini,
Saya hanya ingin mengajak jemaat sekalian dan semua yang nonton. Mari, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita lebih dari orang-orang di masa lalu. Pada kita ada firman Tuhan. Kita sudah dikotbahkan berapa banyak firman Tuhan. Kita sudah dituntun kepada pengenalan kepada Allah yang baik, yang benar. Percaya kepadanya. Lebih-lebih dari itu lagi kita terkumpul dalam satu jemaat yang baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya hanya ingin mau mengingatkan kepada jemaat, jangan membiarkan satupun alasan apapun pada dirimu untuk menjauh dari Tuhan. Untuk menjauh dari Tuhan. Jangan. Karena apa? Efeknya bukan hanya untuk Anda sekarang ini. Efeknya. Bukan. Efeknya bisa berturun-turunan. Jauh ke depan. Sangat buruk, saudara. Sangat buruk. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh mengerikan sekali, saudara. Mengerikan sekali. Kalau kita baca ini, wow. Dari dua orang yang tinggal di kota yang sama, pada tahun yang sama, melahirkan keturunan 1000-an orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi berbeda total. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, betapa ini tahun baru, saya ingin mengajak Anda untuk berpikir, mari dekat kepada Tuhan. Mari, saya katakan. Dalam segala keputusan Anda. Keputusan untuk menikah dengan siapa? Penting. Tadi Pak Timothy ngajar, saya nggak suruh loh ya. Dan nyanyinya juga lagu terakhir itu sangat cocok. Kadang-kadang Roh Kudus bekerja sedemikian rupa. Kita harus bertekad, saudara. Kita harus bertekad. Yang tadi katanya apa yang tepat? Pilih Tuhan yang tepat. Ya oke. Ya kita semua ada di sini. Amin. Itu sudah Tuhan yang tepat. 2, menikah dengan orang yang tepat. Ini bagi yang belum menikah nih, Yang sudah menikah itu nggak boleh cari lagi gitu ya. Ini ngawur ini. Yang belum menikah ini pilih orang yang tepat, saudara. You salah. Saya nggak dapat bayangkan, saya nggak sanggup tolong Anda. Banyak orang saya sudah banyak konseling, saudara. Saya hanya bisa bersimpati, bahkan menangis bersamanya. Tapi saya nggak bisa menolong lebih dari itu. Mau bagaimana mau ubah lagi? Keputusan Anda sendiri yang ambil. Bagi yang belum menikah, Anda salah pilih orang. Cilaka. Yang apalagi yang ketiga yang tepat itu kan pekerjaan. Melayani Tuhan tidak ada yang lebih tepat dari itu. Tahu nggak? Bob Jones senior satu hari dia selesai KKR, katanya ada satu orang muda datang kepadanya mau konsultasi. Bob Jones senior bilang apa? Kamu mau konsultasi apa? Dia bilang, Dr. Bob Jones bilang, saya dalam kebingungan, nggak tahu mau kerja apanya sekarang. Dia bilang, Bob Jones bilang, kalau ini Tuhan tidak mungkin bisa salah. Kalau salah pun Tuhan tidak akan marah sama kamu. Dia bilang. Betul nggak? Tapi kalau kau kerja yang lain, dia bilang, kalau kau salah, kau harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Tapi kalau kau melayani Tuhan dan salah, Tuhan tidak marah sama kamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh, dunia memerlukan orang yang mengasihinya. Ketika saya umumkan bahwa di Amerika sebenarnya siap berdiri GBIA. Banyak orang datang sama saya tadi, Pak Alfred datang ngobrol dengan saya. Bagaimana si Anu, kata yang jago bahasa Inggris mahasiswa kita itu gitu. Saya bilang, kita berdoa saja. Kita berdoa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dunia tidak kekurangan dokter, saudara, kelebihan. Dunia tidak kekurangan pengacara, saudara. Betul nggak? Dunia tidak kekurangan insinyur, saudara. Dunia tidak kekurangan pedagang. Dunia tidak kekurangan agen asuransi juga. Dunia tidak kekurangan segala macam pialang apapun juga.
Saudara tahu ke dunia kekurangan apa? Saudara tahu dunia kekurangan apa? Dunia kekurangan orang yang mengajarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, sepenuh-penuh hati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Kalau kita memandang jauh ke depan, saya bilang banyak orang memandang paling jauh sampai San Diego. Udah jumlahnya 30 sekian kilometer. Betul nggak? Tapi kalau Anda memandang jauh ke depan, sampai ke dalam kekalan, sampai kita akan berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Semakin Anda memandang semakin jauh, maka keputusan Anda akan berbeda. Keputusan Anda akan berbeda. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang yang mau seperti Max Jukes. Betul. Bagaimana kamu mau menghasilkan 300 orang keturunanmu yang penjahat? Kan ngawur. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak. Kita mau menghasilkan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang menjadi berkat. Menjadi berkat bagi dunia ini. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan ada sedikit pun alasan sekali lagi untuk menjauh dari Tuhan. Dan jangan mengambil satu keputusan yang bisa menyebabkan keturunanmu jauh dari Tuhan. Saya kasih tahu, efeknya sangat besar. Efeknya sangat besar. Betul. 1-2 tahun ke depan mungkin belum kelihatan. Tapi 2-30 tahun ke depan mungkin kelihatan. Apalagi 5-60 tahun ke depan. Apalagi sudah keturunan-keturunan. Ya, saya pun tidak menyangka saya bisa jadi orang Kalimantan. Itu kan karena kakek buyut saya yang datang ke sana. Ya loh, saya pun tidak menyangka. Waktu sampai di Amerika, saya sama Simu bilang, adik saya Sukinto itu mirip dengan kakek buyut saya dulu ke Kalimantan, dia sekarang ke Amerika. Nanti semua keturunan nanti akan di Amerika di sana. Nah, itu pilihan dia. Cucunya tidak minta, tapi cucunya akan lahir di sana. Oke lah. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya bilang kita semua. Di awal tahun ini saya khotbahkan ini. Kenapa? Karena by the time, dengan berjalannya waktu, manusia ambil keputusan. Manusia membuat keputusan ini itu. Manusia memilih. Kita hidup itu memilih, saudara. Mau ini, mau ini. Pilih yang mana? Mau begini, mau begitu. Pilih yang mana? Mau begini, begitu. Pilih yang mana? Setiap pilihan kita ada resikonya, ada keuntungannya. Ada kebaikan yang akan dipetik. Bisa jadi ada kerugian. Semakin besar keputusan itu, berlututlah berdoa semakin banyak. Kenapa? Mengenai efeknya bisa jauh-jauh ke depan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak gampang. Saya kadang kita tidak gampang. Oh, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya, poin yang terakhir. Kalau begitu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada tekad yang lebih indah, tidak ada keputusan yang lebih baik daripada mari kita berdekat kepada Tuhan. Dan kita minta Tuhan menuntun kita. Tadi Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan 24. Dua ayat terakhir dia berkata apa? Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidikilah hatiku Tuhan, kenalilah aku. Apakah jalanku serong?
mulai mau menyerong-nyerong, nanti keluar jadi jalur. Selidikilah dan tuntunlah aku. Tuntunlah aku. Tuntunlah aku. Ini harus jadi permohonan kita di awal tahun. Seruan kita yang terus menerus, saudara. Tuntunlah aku Tuhan, tuntunlah aku. Ya. Oh, beri kekuatan kepadaku jikalau aku harus mengalami hal-hal yang sulit yang Kau izinkan. Beri kekuatan kepadaku. Tuhan, tetapi langkah-langkahku aku serahkan kepadamu. Langkah-langkahku aku serahkan kepadamu. Tuhan, hindarkan aku dari mengambil keputusan yang salah, Tuhan. Hindarkan aku dari mengambil keputusan yang salah. Oh, jauhkanlah aku, Tuhan, dari keputusan-keputusan yang bisa membawa efek yang jauh ke belakang, yang buruk. Oh, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, semoga bisa lebih diingat. Saya mau kasih gambaran. Kalau boleh memasuki tahun 2024, saya pernah sampaikan di Young Couple, segitiga kehidupan. Segitiga kehidupan. Ada 3 sudutnya. Gereja, Allah, keluarga, tempat kerja. Kalau yang masih muda, tempat sekolah. Gereja, rumah, tempat kerja atau sekolah. 3 segitiga ini, 3 sudut segitiga ini. Coba Anda bayangkan. Dia berhubungan sangat erat. Dia berhubungan sangat erat, saya kata. Ya. Kalau kau tinggalkan gereja, Allah, rumah tangga, dan kerja, ini punya efek. Bisa mempunyai efek yang sangat dahsyat, saudara. Jangan kacau salah satunya. Jangan kacau salah satunya. Oh, ke gereja rajin, rumah tangga, yuk kerja nggak beres. Lama-lama nggak ada duit, suami istri bertengkar, rumah rusak. Ya. Ke gereja juga kacau balau. Oke, nggak bener. Ya. Makanya kerja harus bagus. Usaha, berdoa, Tuhan tolong saya. Ya. Dunia penuh dengan orang jahat, penipu, bertebaran. Salah sedikit, cuman pencet, habis duit di rekening. Betul nggak? Begitu gampangnya. Cuman oke, pencet katanya, diklik. Ya toh. Tuhan tolonglah, usaha ini nggak gampang zaman sekarang. Ya. Usaha, kerja, sekolah, penting. Ya. Sekolah, jadi kesaksian yang baik di sekolah, di tempat kerja. Ya. Harus bagus. Sudut yang satu, rumah tangga. Rumah tangga. Wow. Bagaimana anak bisa beres? Ya toh? Kalau istri tidak mau tunduk sama suami, suami tidak mengasihi istri. Kacau balau. Hari ketiga blok kelas. Ada satu ibu yang ikut. Saya nggak tahu latar belakangnya apa, dia sering khotbah di gereja. Dia nggak begitu terima itu perempuan tidak boleh jadi gembala kelihatannya. Kami habis agak banyak waktu, hampir mau sejam di situ gitu. Urusan itu, saudara. Tapi saya bilang kepada dia, wah, ada satu bapak lagi kasih contoh, ada pengkhotbah perempuan yang jago katanya. Begini ini namanya, bagaimana Pak Soento? Oh, saya bilang, ya mungkin bisa jago sekali dia.
Dia bisa jago sekali khotbahnya. Ada dari Amerika lagi Pak, perempuan datang khotbahnya jago sekali. Ya saya bilang begini ya. Ketika gereja Tuhan menabrak aturan ya, bahwa gereja mengizinkan perempuan jadi gembala dan berkhotbah di kebaktian umum. Ini ya, mengajar saya bilang. Rumah tangga ikut rusak. Kenapa bisa? Lalu bagaimana di gereja perempuannya berkhotbah gitu ya, nah, ibu-ibu di bawah bagaimana? Ya. Sampai di rumah bagaimana? Anak-anak bagaimana? Efeknya apa sekarang saja? Oh tidak, bergenerasi. Sampailah kami kepada diskusi. Banyaknya gembala hari ini yang perempuan katanya. Adalah karena apa? Suaminya meninggal, takut aset jatuh ke tempat yang lain. Ya toh. Sementara anaknya tidak jadi hamba Tuhan, istrinya yang didorong naik. Ya toh. Walaupun ya asal bisa teriak-teriak saja di atas cukuplah. Gitu. Selesai sudah. Kekacauan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu yang terjadi. Gereja, rumah, tempat kerja. Ya. Segitiga ini. Gereja, rumah, tempat sekolah kalau yang masih muda. Ini 3 tempat utama yang harus menjadi poros kehidupanmu. Menjadi poros kehidupan. Saya selalu menghibur orang tua dulu. Aduh, sayang tau gak? Ada satu bapak, dia sudah tidak jadi jemaat kita. Anaknya, pokoknya datang ke gerejanya dia senang. Dia datang senang ke gereja. Saya bilang sama bapaknya, kalau anak kamu datang ke gereja sampai dia senang sekali, bahkan nginap-nginap, saya bilang, kamu tenanglah, saya bilang, ya. Enggak jadi hal-hal yang menakutkan di sini. Kalau masih di bawah ya pengamatan kami di sini. Daripada kalau dia udah nginap-nginap di tempat lain, saya bilang, nah itu kami sudah angkat tangan itu. Ya enggak. Apalagi kalau dia nginap-nginap di jalanan, aduh, saya bilang ya toh. Nanti minum-minum lagi ya toh. Minuman yang pakai jerigen besar, kemudian motornya begitu itu. Waduh, saya bilang kalau gitu, give up. Kita nggak bisa berbuat banyak lagi. Ya, betul. Saya bilang kalau anak kamu masih datang ke gereja, ya loh, suka ikut nyanyi sampai nggak pulang-pulang, saya bilang, ya loh. Apalagi kalau dia mau latih musik dan lain sebagainya, kalau dia masih di gereja, saya bilang, oke lah, kami di sini cukup banyak orang untuk melihat-lihat dia. Ya. Tapi kalau tempat lain saya nggak berani jamin. Kalau dia nggak pulang-pulang di diskotik, nah itu kita perlu sangat khawatir. Ya. Apalagi kalau tidak pulang-pulang di tempat karaoke, ya loh, di Mangga Besar nggak pulang-pulang, nah, itu kita sudah mulai khawatir. Ya. Tapi kalau di gereja, ya, ini 3 sudut segitiga ini. Tolong perhatikan. Tolong perhatikan. Rumah tangga perlu nggak? Waduh, luar biasa. Luar biasa. Ini rumah tangga. Rumah tangga. Ciptakan suasana yang indah dalam rumah. Ciptakan. Ya. Ciptakan suasana yang indah. Ini Stephen Andrew jadi saksi. Waktu mereka di Amerika saja masih kecil. Temennya minta mereka nginap di sana. Saya sama Simo berpikir, kita tidak tahu ini orang Amerika rumahnya macam apa. Gitu. Segala macam. Kami bilang apa? Walaupun tempat kami kecil. Dia bilang apa? Udahlah, dia teman kamu aja suruh nginap di sini. Ya, kan kita lihat mereka bikin apa, betul nggak? Apalagi rumah kecil gitu, larinya kemana-mana aja kan segini aja gitu.
Jadi kita bilang, ya oke deh, teman kamu suruh nginap sini aja. Kalau kalian hopeng sekali, gitu ya, nginap sini aja. Karena apa? Nginap di sana sekali. Saya nggak tahu nih rumah orang Amerika macam apa, gitu ya. Dan lain sebagainya, apa yang mereka buat, dan lain sebagainya. Ini rumah tangga. Intinya kita ciptakan rumah tangga kita itu indah, saudara. Indah, nikmat, saudara. Saudara, relationship antara anggota keluarga itu tolong diperhatikan. Kalau ada sesuatu yang tidak bagus, yang pertama itu apa? Lupakan apa yang di belakang. Sekarang mari kita memandang ke depan. Oke? Tahun 2024 kita bikin yang baru. Kita bikin yang baru. Mantap ya. Ciptakan suasana rumah tangga yang manis, indah. Bisa. Ya. Nah itu bukan kehendak satu orang saja, cuman bapaknya saja, ibunya nggak mau, aduh puyeng lah, betul nggak? Atau ibu bapaknya mau, anaknya nggak mau, dia nggak mau pulang-pulang, aduh pusing juga, betul nggak? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apalagi cuman anak yang mau, bapaknya nggak mau, anaknya, ibunya nggak mau, lebih puyeng lagi, nggak bisa, ya. Rumah tangga yang indah, yang manis. Semua anggota rumah tangganya memberi sumbangsi, masukan. Ya. Kita terciptalah satu rumah tangga yang indah. Wow, ada tempat kerja yang enak, yang manis, yang nyaman. Ada rumah tangga yang indah, yang manis, yang enak. Ada gereja, kita ada gereja di sini, saudara. Wow. Saya tidak berkata ini sempurna. Saya tidak berkata ini sempurna. Tapi ini pendiri-pendiri kita, pejuang-pejuang awal. Kita sudah mendirikan ini sudah sedemikian rupa. Dari cuman satu gedung kecil di sana, kita naik ke atas, melebar ke kanan, gitu, mundur ke belakang, melebar lagi sekarang ke kiri. Kita sudah cukup lebar, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Orang masuk sini katanya kalau nggak ditungguin jalan keluar, dia sesat di dalam sini, saudara. Betul nggak? Nggak tahu dia mau keluar lewat pintu mana. Oh, saudara. Nah, Anda berbahagia dengan keadaan gereja kita. Ya. Kalau Anda mau seharian di sini, seringkali selesai kebaktian kan saya bilang boleh bubar, tidak pulang juga tidak apa-apa. Mau tidur di mana? Ya loh, karena kita hari ini sudah sedemikian rupa. Ya. Ini untuk siapa? Ya jemaat nikmati. Jemaat nikmati. Ya toh? Lalu kau mau pindah ke ujung kulon? Sayanglah. Betul enggak? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari. Ya. Ada gereja yang baik. Menjadi pusat rohani kita. Ada rumah tangga yang indah. Ada kerjaan yang bagus. Lebih indah lagi kalau melayani Tuhan. Maka segitiga yang tidak ada lebih indah lagi ini. Untuk kita mengarungi waktu ke depan. Ya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Bagaimana? Ya. Melangkah dengan mantap, ya, meminta Tuhan yang menuntut. Ya. Saya ingin menutup dengan mari kita baca Mazmur 61. Ya. Mazmur 61 atau 62, sorry. Saya cek dulu. Mazmur 62, sorry. Mazmur 62. Ayat 2 dan 3. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Jiwa tentram.
dekat Tuhan. Ya, dekat Tuhan. Satu lagi terakhir 37. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Mazmur 37 ayat 25. Ini ayat-ayat yang saya sangat-sangat senang membacanya dan mengingat-ingatnya terus. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Dahulu aku muda, kata Daud, sekarang sudah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucunya meminta-minta roti. Ya. Berkat Tuhan tidak datang cepat. Disuruh ikut Tuhan, bulan depan langsung ditempukin berkat. Itu dari iblis biasanya. Ya. Dari Tuhan itu pelan sampai ke anak cucu dan seterusnya. Ya. Mesti sabar menunggunya. Abraham akan diberkati Tuhan. Mungkin Abraham bilang, kok lama amat Tuhan? Tuhan bilang apa? Belum sekarang. Keturunanmu nanti akan jadi budak dulu, 400-an tahun. Hah? Lama amat. Nanti keturunan keempat, nanti baru dibawa balik ke sini lagi. Oh, berkat Tuhan itu turun temurun. Gak usah saya bacakan satu kali lagi Jonathan dan Mac Jukes. Nanti Anda baca sendiri. Bisa. Dia di internet, tinggal dicari itu. Ya. Mau keturunanmu seperti yang mana? Silakan. Ya. Hidup ini pilihan. Ya. Ada banyak hal dalam hidup kita harus memilih. Tidak bisa tidak pilih. Dan kita harus memilih dengan tepat. Amin. Kita berdoa. Mari tundukkan kepala. Siapa tahu hari ini Anda pilih mau terima Tuhan dengan sepenuh hati. Minggu pertama tahun 2024, Anda mau maju membuat pengakuan iman. Majulah nanti. Sampaikan. Oh, sungguh. Ya. Luar biasa kasih karunia Tuhan. Berdoalah dengan sungguh hati. Ada banyak keputusan dalam hidup kita. Kita mesti putuskan. Tidak bisa tidak. Dan sebelum kita putuskan, saya sebagai gembala menganjurkan Anda. Berdoalah serius. Berdoalah. Dan ketahuilah Tuhan mengasihimu amat sangat. Amat sangat mengasihimu. Dan dia tidak mau kamu salah jalan. Beloknya susah. U-turn-nya susah. Habis waktu. Habis tenaga. Habis energi. Sekali salah. Dan Tuhan mau kita senantiasa mengikuti arahannya. Oleh sebab itu, mari di tahun 2024 ke depan, kita datang kepada Tuhan dengan sungguh hati. Dalam segala hal, dalam apapun juga yang kita hadapi, kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita nyatakan, kita minta pimpinan Tuhan. Arahkan hati kita agar kita ambil keputusan yang tepat, yang benar. Bapa di dalam surga, hamba hanya manusia yang sudah putuskan mempersembahkan hidup melayani-Mu dan menggembalakan jemaat ini hampir 30 tahun. Tuhan,
Hamba hanya ingin melihat jemaat baik di dalam pimpinan-Mu. Semuanya, Tuhan, di awal tahun ini, Tuhan hiburkanlah yang mengalami kesusahan di tahun yang lalu, mengalami cobaan, goncangan, kesulitan. Tuhan hiburkan dan kuatkan. Tuhan, yang buat kesalahan, bahkan yang jatuh dalam dosa segala, Tuhan, Engkau lihat hatinya. Jikalau dia penuh penyesalan, jikalau dia sudah menyadari kesalahannya dan bertobat sungguh-sungguh, Tuhan ampunilah. Engkau Tuhan yang penuh belas kasih. Engkaulah yang akan menolongnya, melupakan apa yang lalu. Tuhan, biarlah kami semua yang percaya kepadamu, yang sungguh-sungguh menaruh iman kami kepadamu, harapan kami semuanya, untuk memasuki tahun ke depan ini Tuhan, yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan, hamba mohonkan kesehatan untuk yang sudah berumur jemaat kami. Tuhan, kami tidak mengharapkan kaya raya segala. Kami sangat membutuhkan tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, supaya kami masih dapat mempelajari firman-Mu, bernyanyi dengan sukacita, datang berjemaat menguatkan yang muda-muda. Tuhan, bagi yang usia menengah, yang usaha, bekerja dengan giat, Tuhan tolonglah mereka. Tuhan, kami hidup di dunia yang jahat, yang penuh dengan segala tipu daya, tipu muslihat. Tuhan, kuatkan, hiburkan dan pimpin, supaya semuanya Tuhan, Engkau bawa pada jalan yang baik, bekerja dengan baik, yang belajar dengan baik, kuliah, sekolah. Tuhan, bawa mereka, kuatkan mereka Tuhan, berikan mereka pikiran yang segar, tenaga, kesehatan tubuh juga, supaya mereka bisa menghasilkan pemasukan yang mencukupi kehidupan rumah tangga. Tuhan, berkatilah rumah tangga tiap-tiap jemaat-Mu, supaya semuanya Tuhan hidup harmonis, mengasihi-Mu, dan semuanya tunduk pada firman-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh mengikuti prinsip-prinsip firman-Mu. Tuhan, tolonglah. Bapa di surga, kami berdoa untuk yang masih anak-anak, mereka sekolah, bahkan yang bayi Tuhan, kami serahkan padamu. Biarlah mereka semua Tuhan terpelihara oleh kasih setia-Mu. Mereka tumbuh besar menjadi generasi penerus yang mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan, tolonglah semuanya. Bapa di surga, kami berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan, kuatkan, hiburkan, beri kesehatan Tuhan. Tuhan, berkati dokter, obat, suster, semuanya Tuhan, agar kami bisa menikmati kasih karunia-Mu dalam segala hal. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami memasuki tahun 2024 ini dengan memandang kepadamu Tuhan, dengan berserah kepadamu dan memohon kepadamu agar Engkau menuntun kami, memegang tangan kami melewati hari-hari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.